Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dita Marisa dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 34. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi efektif, teknik dari presentasi dari mata pelajaran simulasi digital. Sebelum saya berpresentasi, saya akan mengasih kata-kata motivasi dari Nelson Mandela yang berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi, kita langsung saja menyimak presentasi dari saya, yaitu simulasi digital, presentasi yang efektif. Pertama kali saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama dapat membuat PowerPoint dengan kreatif dan jelas. Yang kedua dapat mempelajari teknik presentasi efektif dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu dapat membuat dan mempelajari perangkat lunak lainnya seperti cara mengupload video di YouTube. Penjelasan pertama kali yaitu arti dari presentasi. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Presentasi dianggap efektif, mampu menarik perhatian audiens dan dapat menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu hal. Teknik presentasi. Yang ke-1, penyusunan slide. Perangkat lunak penyajian presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens untuk memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audiens, tetapi dapat pula menentukan apakah audiens akan bergerak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Di dalam penyusunan slide terdapat 3 hal utama yang menyebabkan audiens tidak tertarik dengan presentasi. Yang pertama yaitu penyampaiannya yang buruk, yang kedua inti yang ingin disampaikan tidak jelas, dan yang ketiga yaitu slide yang rumit atau mengalihkan fokus audiens. Di sini juga terdapat alasan utama audiens tidak memperhatikan presenter. Yang pertama yaitu pesan yang ingin disampaikan tidak jelas, yang kedua penyampaiannya yang buruk, dan yang terakhir yaitu slide yang membosankan dan rumit. Yang selanjutnya yaitu unsur yang dapat mempengaruhi audiens. Yang pertama yaitu etikal. Etikal terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, atau bahkan reputasi. Jadi kita harus memiliki karakter yang baik dan benar agar audiens tertarik dengan presentasi yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu logikal. Logikal terkait dengan fakta dan data. Apabila apa yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyangka apa yang disampaikan oleh kita. Yang terakhir yaitu emosional. Emosional terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus menambahkan sedikit emosi di setiap slide agar audiens tertarik dan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Teknik presentasi yang kedua yaitu presentasi atau bercerita. Dokumen Word merupakan kumpulan teks yang memiliki keterbatasan untuk menggambarkan emosi. Berbeda dengan Cinema, berupa media dengan pandang yang syarat akan emosi. Jadi, presentasi berada di antara dokumen Word dan Cinema dikarenakan presentasi dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengan pandangan. Ini merupakan gambar dari presentasi berada di antara dokumen Word dan Cinema. Yang ketiga yaitu teknik sederhana. Sederhana bukan seadanya. Maksudnya dari kalimat ini adalah kita membuat PowerPoint yang dipresentasikan dengan baik dan jelas agar mudah dipahami oleh audiens. Bukan materi atau ide dicampur jadi satu slide. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya presentasi dan dapat membuat audiens menjadi kurang nyaman dengan apa yang kita presentasikan. Ini merupakan contoh gambar dari presentasi yang dicampur aduk. Yang keempat yaitu hindari teks orientasi. Maksud dari hindari teks orientasi adalah slide yang berisi teks akan membuat
bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide umen. Harus diingat bahwa teks yang dibaca audien hanya bertahan 2 menit di memori otak, serta perhatian audien tidak lagi kepada presenter melainkan terfokus membaca teks tersebut. Yang kelima yaitu gangguan dan unsur emosi. Sebagai presenter, kita harus memperhatikan setiap slide yang akan dipresentasikan, memperhatikan tata tulisan dan kejelasan tulisan yang akan kita presentasikan agar audien dapat memahami dan tertarik dengan presentasi kita. Jika kita ingin latar belakang tulisan bergambar, kita harus pintar dalam memilih gambar agar tulisan tetap terlihat dengan jelas. Yang keenam yaitu visual dan verbal. Kita dapat menambahkan warna di bagian terpenting di dalam slide, tetapi juga harus diperhatikan juga komposisi warnanya. Jangan sampai memilih warna yang mencolok dan dapat mengganggu jalannya presentasi dan membuat audien menjadi tidak tertarik lagi. Kita harus pintar-pintar memilih gambar dan warna yang sesuai dan mudah untuk dilihat dan dipahami oleh audien. Yang terakhir yaitu unsur emosi. Selain emosi yang digunakan melalui gambar yang kita sampaikan, penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audien terhadap presentasi yang sedang kita sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.